Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Apika Mulia, Ayu Rohmadanerti, Dini Nurul Fadila, Fadila Jenny Salsabila, Fauzi Sutisna, Ita Sintia, Putri Syayyida Romdotul Marwah, Sofia Loviana, dan Zebi Kurnianti. Kali ini kami akan sedikit menjelaskan tentang penyakit autoimun pada paru-paru, yaitu fibromialgia. Anatomi paru-paru. Anatomi adalah ilmu mengenai struktur tubuh. Salah satu anatomi pada tubuh manusia adalah paru-paru. Paru-paru terdiri dari beberapa bagian, antara lain yaitu trakea, bronkus primer, bronkiolus, dan alveoli, yang merupakan unit fungsional dari paru-paru yang berfungsi sebagai tempat pertukaran udara, yaitu oksigen dan karbon dioksida dalam sistem respirasi. Pada paru-paru, sebagian besar terdiri dari gelembung-gelembung alveoli yang terdiri dari sel-sel epitel dan endotel. Paru-paru pada bagian kiri memiliki 2 lobus, sedangkan di bagian kanan memiliki 3 lobus. Untuk struktur dari paru-paru yaitu ada trakea. Trakea adalah saluran pernapasan bawah lanjutan dari laring. Tugas bagian ini adalah menjadi pengantar udara untuk dibawa ke pulmo. Yang kedua ada bronkus. Bronkus adalah bagian lebih lanjut dari trakea dan juga disebut dengan saluran konduksi udara dengan fungsi sebagai tempat difusi oksigen dan karbon dioksida. 3 ada alveolus. Fungsi dari bagian ini adalah sebagai tempat terjadinya pertukaran gas. Kemudian ada pleura, merupakan sebuah selaput yang bertugas sebagai pelapis paru-paru. Yang kelima ada diafragma, merupakan serat otot pada paru-paru dan serat ini membentuk perbatasan antara rongga perut dan rongga dada. Selanjutnya, paru-paru sendiri akan bekerja dengan cara seperti di bawah ini. Yang pertama, ketika kita akan mengambil napas atau menghirup udara, maka udara akan memenuhi sebagian besar alveoli yang berjumlah jutaan di dalam paru-paru. Yang kedua, oksigen pun akan bergerak dari alveoli menuju darah lewat pembuluh darah kecil atau kapiler. Bagian ini sendiri melapisi dinding alveoli. Yang ketiga, oksigen pun akan diambil oleh hemoglobin yang ada pada bagian darah merah tubuh kita. Keempat, darah yang memiliki banyak kandungan oksigen akan mulai mengalir menuju jantung yang kemudian akan dipompa lewat arteri menuju jaringan seluruh tubuh. Yang kelima, jaringan tubuh dipenuhi dengan kapiler yang menggerakkan hemoglobin menuju ke dalam sel tubuh. Adapun fisiologi paru-paru, pada saat kita bernapas ada 2 proses yang terjadi, yaitu inspirasi, proses masuknya udara ke dalam paru-paru, dan ekspirasi, proses keluarnya udara dari paru-paru. Proses inspirasi dan ekspirasi diatur oleh otot, yaitu ototnya ada otot diafragma dan otot antar tulang rusuk. Selanjutnya ada patofisiologi fibromialgia. Faktor patofisiologi fibromialgia belum diketahui dan terus menjadi fokus banyak penelitian. Tampaknya terkait dengan masalah pemrosesan rasa sakit di otak. Dalam kebanyakan kasus pasien menjadi hipersensitif terhadap rasa sakit, kewaspadaan yang dirasa secara konstan terhadap rasa sakit juga dapat dikaitkan dengan masalah psikologis pasien. Untuk perubahan utama yang dapat diamati pada fibromialgia ini adalah disfungsi dalam neurotransmisi monoaminergik yang menyebabkan peningkatan kadar neurotransmitter rangsangan, seperti glutamat dan substansi P, dan penurunan kadar serotonin dan norepinefrin di sumsum tulang belakang pada tingkat jalur antinociceptif yang menurun. Anatomi lainnya yang diamati adalah diskulasi, dopamin, dan perubahan aktivitas opioid cerebral androgen secara bersama-sama. Peningkatan ini tampaknya menjelaskan pusat fisiopatologi fibromialgia. Proses utama yang mendasari fibromialgia yang pertama adalah sensitasi periferal dan sentral. Pasien dengan fibromialgia menyajikan ambang nyeri yang lebih rendah yang menghasilkan kondisi hiperalgesia difus atau disebut dengan aldinia. Ini menunjukkan bahwa mungkin ada masalah dengan peningkatan rasa sakit saat pemrosesan sensorik di sistem saraf pusat. Namun, meskipun fibromialgia dianggap sebagai gangguan nyeri sentral, banyak penelitian telah menunjukkan perubahan saraf perifer pada pasien fibromialgia. Secara khusus, orang dengan fibromialgia telah dilaporkan memiliki jumlah serabut saraf epidermal yang berkurang pada biopsi kulit.
Gagasan bahwa faktor perifer dapat mendasari nyeri pada fibromialgia didukung oleh pengamatan saat pemberian lidokain di otot pasien fibromialgia secara signifikan dapat mengurangi hiperalgesia di lokasi lokal, dan terlebih lagi nyeri yang dirasakan di luar lokasi injeksi berkurang sebanyak 38%. Kemudian patofisiologi fibromialgia berkaitan dengan peradangan dan imunitas. Semakin banyak bukti menunjukkan bahwa proses inflamasi yang berasal dari neurogenik yang terjadi di jaringan perifer, sumsum tulang belakang, dan otak juga bertanggung jawab atas patofisiologi fibromialgia. Faktanya, pelepasan agen aktif biologis seperti kemokin, sitokin menyebabkan aktivasi sistem imun bawaan dan adaptif. Terdapat studi yang telah dilakukan pada pasien mengkonfirmasi bahwa peradangan terlibat dalam fibromialgia. Memang, pasien fibromialgia telah terbukti meningkatkan sirkulasi sitokin inflamasi dan sitokin inflamasi yang dilepaskan oleh sel imun yang bersirkulasi. Kemudian juga tampak bahwa sel-sel imun seperti sel MAS, monosit, dan neutrofil sebagai mediator proses inflamasi mungkin juga memiliki fungsi dalam menentukan substrat inflamasi fibromialgia. Terdapat juga studi yang menggambarkan bahwa subkelompok pasien fibromialgia yang ditandai dengan ANA atau antibodi antinuklir positif dengan pola berbintik jelas mendominasi. Penggunaan Smart Index yang mengoreksi nilai tingkat sedimentasi eritrosit dalam kaitannya dengan usia mengungkapkan bahwa pasien fibromialgia ANA positif memiliki profil respon inflamasi yang lebih jelas daripada subkelompok ANA negatif, yang menunjukkan bahwa autoimunitas berpotensi berkontribusi terhadap fibromialgia subinflamasi. Aspek genetik dari fibromialgia. Dalam suatu studi keterkaitan telah menunjukkan tingkat korelasi antara 50% genetik dan perkembangan nyeri kronis. Saat ini, sekitar 100 gen yang mengatur nyeri diyakini relevan dengan sensitivitas nyeri atau analgesia. Gen utamanya adalah gen yang mengkode saluran natrium yang bergantung kepada tegangan, protein jalur GABAergic, reseptor muopioid, katekol O-methylate transferase, dan siklohidrolase GTP1. Hal ini dipaparkan dalam Oertel dan Loss tahun 2008. Kemudian, gen transporter serotonin atau SLC64A4 dan gen transient reseptor 2 potential vanillic channel atau TRPV2 adalah gen utama yang bertanggung jawab atas kerentanan nyeri pada fibromialgia. Studi ini meningkatkan pengetahuan terkini tentang fibromialgia dan mendukung hipotesis genetik sebagai faktor potensial dalam patogenesis penyakit ini. Namun, karena fibromialgia tetap merupakan penyakit multifaktoral, studi lebih lanjut diperlukan untuk memeriksa haplotype dan kombinasi varian berbeda yang dapat mempengaruhi perkembangan. Faktor psikopatologis dan kurang tidur. Komorbiditas psikiatrik pada fibromialgia merupakan aspek yang relevan dari penyakit ini. Menurut beberapa penelitian, prevalensi komorbiditas psikiatrik seperti gangguan kecemasan dan depresi di antara pasien dengan patologi ini mencapai 60%. Sebuah studi pada pasien fibromialgia berusaha untuk mengevaluasi korelasi ini dengan membandingkan hasil tes sensori kuantitatif dan tanggapan saraf terhadap rangsangan tekanan dinilai oleh pencitraan resonansi magnetik fungsional atau fMRI dengan tingkat gejala depresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat gejala depresi tidak berhubungan dengan hasil tes kuantitatif, namun gejala depresi diamati terkait dengan aktivitas syaraf yang menimbulkan rasa sakit di amigdala dan insula anterior kontralateral. Akhirnya, aspek terapeutik adalah elemen yang mendukung tumpang tindih patogenetik antara gangguan depresi dan fibromialgia. Analisis biokimia menunjukkan bahwa jumlah tidur yang tidak cukup juga dapat berperan memfasilitasi nosinepsi melalui peningkatan konsentrasi serum IL-6 sehingga memasuki kaskade patogenetik dengan substrat inflamasi. Analisis struktural tidur yang diperoleh dengan studi EEG memberikan dukungan tambahan untuk hipotesis bahwa perubahan tidur merupakan salah satu faktor penyebab fibromialgia. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor pencetus dan resikonya. Fibromialgia ditandai dengan perubahan simulasi saraf berulang yang mempengaruhi otak dan sumsum tulang belakang. Perubahan ini melibatkan peningkatan bahan kimia tertentu dalam otak menandakan rasa sakit sehingga tubuh bereaksi berlebih terhadap sinyal rasa sakit yang berlebihan.
Ada kemungkinan banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya fibromialgia, yaitu perubahan diantaranya. Yang pertama ada faktor genetika, yaitu faktor keturunan dari keluarga, karena mungkin ada mutasi genetik tertentu yang membuat seseorang lebih mudah atau lebih mudah cepat mengembangnya terjadinya kelainan tersebut. Kemudian yang kedua ada infeksi. Infeksi penyakit tampaknya memicu untuk memperburuk terjadinya fibromialgia. Yang ketiga yaitu peristiwa fisik atau emosional. Terkadang dapat dipicu oleh peristiwa fisik seperti kecelakaan mobil atau stres psikologisnya yang terguncang berlebihan. Kemudian ada faktor resiko terjadinya fibromialgia, yaitu meliputi yang pertama jenis kelamin. Fibromialgia sering terjadi pada wanita dibandingkan laki-laki. Kemudian yang kedua yaitu faktor umur. Fibromialgia sering muncul pada umur dewasa muda. Meskipun demikian dapat juga terjadi pada anak-anak atau usia yang lebih lanjut. Kemudian yang ketiga ada gangguan pola tidur. Di sini belum jelas patofisiologinya kenapa bisa menyebabkan fibromialgia tersebut. Kemudian yang keempat ada riwayat penyakit keluarga penderita fibromialgia atau genetika. Kemudian yang kelima ada penyakit rematik, terutama penyakit lupus. Gejala utama fibromialgia yaitu nyeri kronis muskuloskeletal tersebar luas pada bagian tubuh. Spektrum gejala fibromialgia sangat luas, antara lain kekakuan otot, terutama pada pagi hari. Saya akan menjelaskan mengenai epidemiologi pada penyakit fibromialgia. Populasi fibromialgia bervariasi di masing-masing negara. Di Swedia dan Inggris terdapat 1% dari populasi, sedangkan di Amerika Serikat prevalensinya diperkirakan 2 hingga 3% dari populasi. Pada wanita mencakup 3,5%, di mana 80% diantaranya merupakan wanita dengan usia 35 hingga 55 tahun, sedangkan pada pria yaitu sebesar 0,5%. Prevalensinya terus meningkat seiring dengan bertambahnya usia. Sekitar 7% fibromialgia dialami oleh wanita dengan umur 70 tahun. Fibromialgia merupakan penyakit muskuloskeletal tersering kedua setelah osteoartritis. Wanita dengan sistemik lupus eritematosus berisiko mengalami fibromialgia hingga 10 kali lipat, yaitu 30 hingga 40%. Sedangkan komorbid depresi yaitu sebesar 50% dialami oleh masing-masing individu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.